Beberapa hari yang lalu ada sahabat saya, masuk guru kita juga ya, Syekh Ali Jabir, itu dapat musibah. Ya, untuk pribadi beliau kita doakan ya, supaya pulih segera. Alhamdulillah sudah bisa berdakwah lagi beliau. Dan untuk kita, Syekh Ali Jabir ini kan bukan orang asing ya, bapak-bapak kan ya, tahu ya Syekh Ali Jabir. Sebelum ke Jakarta kan beliau ke Lombok dulu. Jadi sebelum tinggal di Jakarta menjadi dai nasional ya, itu beliau kan tinggal di sini. Di mana? Monjo. Karena istri beliau itu yang pertama itu kan ya, istri beliau itu adalah anak Lombok, ya, putri Lombok. Jadi istri beliau itu dari Lombok. Jadi dari Madinah kemari karena ikut istrinya. Lalu beliau berdakwah di sini ya, di Mataram terutama kalau tidak salah dulu ya, beberapa tahun yang lalu berdakwah di sini. Menjadi imam di Cakra, di masjid-masjid. Kemudian setelah itu beliau ke Jakarta. Kemudian diterima dakwah beliau di Jakarta, akhirnya diterima oleh seluruh warga Indonesia, alhamdulillah. Jadi ini saudara kita. Maka kemarin ketika dapat musibah itu ya secara pribadi ya kita berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan beliau, kemudian mendoakan, untuk beliau kita doakan. Dan untuk negara ya, kewajiban adalah menuntaskan. Tidak ada kata lain, harus dituntaskan. Jelas. Tanpa ada kecurigaan dijelaskan kronologinya, pelakunya, dan segala hal yang terkait. Karena kita buat Indonesia ini kan ada 4 hal yang kita sebut di pembukaan itu ya, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nah, Syekh Ali Jabir ini walaupun awalnya warga Saudi, tapi sekarang sudah jadi tumpah darah Indonesia karena sudah jadi WNI beliau. Maka tujuan adanya negara ini melindungi segenap tumpah darah harus terwujud untuk beliau dan untuk kita semua. Siapapun anak bangsa, apalagi ulama ya seperti beliau ini. Dan beliau ini kan berdakwahnya tidak pernah menyinggung siapapun ya, tidak pernah berucap yang buruk. Beliau dakwah itu adalah untuk tahbib Al-Quran ila qulubina, untuk menghidupkan rasa cinta kepada Al-Quran dalam hati kita. Dakwah beliau itu selalu membangun kecintaan kepada Al-Quran, mengajak kita untuk mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai Al-Quran dengan cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi tidak ada alasan, tidak ada apa istilahnya dalih apapun. Beliau ini seorang yang harusnya ya, dijaga. Sebagaimana semua kita ya, warga Indonesia itu berhak untuk mendapatkan perlindungan. Maka untuk negara, perangkat negara ya harus selesaikan ini. Untuk kita semua ya kita doa supaya hal-hal seperti ini jangan terjadi dan kita waspada ya. Tapi di atas semua peristiwa-peristiwa itu, termasuk yang menimpa beliau ini ya, peristiwa seperti ini jangan membuat kita kemudian juga terpancing ya. Jangan terpancing. Jangan kita berkomentar hal-hal yang kita tidak tahu ya. Karena kita tidak tahu ya, kan kita minta diselidiki tapi kita belum tahu A sampai Z-nya, masih berjalan prosesnya. Kalau saya, bapak-bapak, saudara-saudara ya, salah satu prinsip ya untuk memudahkan kita menganalisa sesuatu itu adalah lihat siapa yang paling diuntungkan dari peristiwa itu. Siapa yang paling diuntungkan? Jadi kita tidak mudah menuduh siapapun. Lihat saja siapa yang paling diuntungkan. Menurut saya
Yang paling diuntungkan adalah orang yang selalu berusaha memecah belah antar umat, selalu menimbulkan, berusaha supaya antara kita ini saling curiga satu sama lain. Termasuk rakyat curiga kepada pemerintah, pemerintah juga tidak senang kepada rakyat. Itu yang paling diuntungkan. Ya. Jadi siapa itu ya wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas yang paling diuntungkan adalah mereka yang memang suka melihat kita terpecah sebagai satu umat, suka melihat kita sebagai satu bangsa ini curiga terus satu sama lain, sehingga nggak pernah tenang. Nah karena itu mari kita ya banyak doa untuk negara kita ya, untuk kita doakan pemerintah, doakan alat-alat negara supaya melaksanakan tugasnya dengan baik, menjaga diri kita baik-baik. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami datangkan ya, kami berikan ataina Isa ibn Maryam, kami berikan